kita nanti kenalan dulu supaya lebih enak, ngobrolnya lebih ngalir gitu kan ya. Iya, ini nanti saya ceritakan kegagalan planning saya gitu. Kan bukti dong ya, kamu dari Facebook kan aneh gitu kan ya. Jadi saya dari awal dari masa kecil cita-cita menjadi dokter, planningnya tuh Pak ya. Cita-cita di planning, pokoknya doktrinnya apa maksudnya kan di Kopassus kan ya. Ya planning apa? Planning menjadi era kan anak kecil polos ya. Nah ini kebayangnya tahun 70-an gitu kan ya. Lalu saya ingin jadi seorang dokter gitu ya. Dan betul saya berjuang dan nilai-nilai saya bagus gitu kan ya. Dari bimbel segala macam, saya masuk di SMA 2 Jakarta, ya nggak jelek, bagus loh gitu kan ya. Jadi bagus. Ternyata faktanya begitu dites kamu harus sekolah. Saya kan belinya FKUI. Kalau nggak FKUI saya nggak kuliah. Pokoknya beli satu FKUI. Nanti saya akan aksen lulus saya. Kalau nggak FKUI saya nggak kuliah nih. Loh, gitu kan ya. Yang pilihan FKUI dan ternyata nggak terima. Berarti ada masalah di planning kebayang ya, planning gagal nih ya. Itu kegagalan saya pertama kan. Oh yang butuh ini wifi ya. Untuk wifi ini silakan ya. Ya. Nah, saya kan punya planning ya, planning rencana hidup saya. Saya masuk jadi dokter. Ternyata fail ya, gagal ya. Begitu fail, apa yang saya lakukan? Begitu, nah ini penting juga step-step kita kan ya. Begitu kita gagal di sini, makanya saya melakukan assessment. Ingat ya, bukan era zaman sekarang ya. Dulu tuh digital, nggak ada website, nggak ada apa, nggak ada cara informasi, nggak ada GPT, nggak segala macam kan? Manual semua, cari buku, cari buku apa sih kita hidup ini, cuma lihat modeling aja. Oh dokter kerjaan ini, oh ini. Lu kan anak-anak ya, cuma kenapa soalnya anak kecil dokter? Ya karena kan dari kecil sudah hadir ke dokter kan? Iya. Jadi kebayang tuh mau di tahun kemarin takut suntik ya, jadi dokter suntikin orang kayak gitu. Nah saya assessment, saya datang ke psikolog, nah itu dari saya datang ke psikolog UI. Lalu ternyata hasil assessment saya emang nggak direkomendasi jadi dokter. Nggak cukup semuanya ternyata. Jadi saya disarankan kuliah di kimia. Wah, kimia ini apa ya? Saya jago di kimia gitu ya. Tapi kenapa ya kimia udah ribet belajarnya gitu kan ya? Gitu. Akhirnya saya cari lagi buku kan ya. Orang kimia mesti jadi apa sih? Oh jadi pabrik. Makanya dokter kerja di pabrik. Nanti apa cara hidupnya kalau gitu ya? Ini kan kebayang shifting ya. Dari dokter melakukan shifting ke cerita yang baru. Dan saya cari di era zaman dulu, bayang ya, nggak ada literatur di web, nggak ada apa, belum tahu nggak ada, ya cari buku, ke toko buku, gratisan, baca Gramedia, belum Gramedia udah ada ya. Nah udah dicari-cari, ya udah kalau di kimia ini dia bisa memproduksi ya, bisa memproduksi satu, mengconvert dari raw material menjadi finished good. Nah itu kan ya, maka oh iya kalau gini jadi pengusaha deh. Nah, kebayangnya dulu tuh kan di Indonesia kan pabrik apa sih gitu ya, di tahun 70-an gitu ya. Oh ya pabrik kecap, oh ya convert gitu jadi ini. Akhirnya saya mulai kepikir, jadi dokter berarti saya rubah menjadi seorang entrepreneur, jadi pengusaha saya. Ulang lagi pengusaha ya. Mau jadi kaya raya jadi pengusaha aja. Dan tracknya udah tepat ini kan ya. Bisa mengconvert raw material menjadi finished good. Tadi kan faktanya saya gagal di sini kan ya. Nah nanti kita lihat waktu plan gagal lagi nanti ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah gagal sama lah. Nggak tahu pada sukses nggak? Gitu kan? Jadi kita nanti hal itu udah biasa ya. Nah cuman waktu kita jadi apa kita lakukan? Nah setelah itu kayak kimia. Nah setelah bisa memproduksi, cuma begini doang bisa convert atau finished good. Lalu karena mau jadi pengusaha kan mesti jualan. Nah dari rupiah nih kembali ke raw material kan jadi good. Harusnya kembali lagi mana? Ke rupiah lagi nih. Nah untuk bisa convert ini kan kuliah lagi ya. Wih, bayangkan SMA ya. Oh iya, saya nanti pada selesai sini saya ngambil lagi kuliah marketing, sales. Dan saya ngambil kuliah di FEUI. Wah dapat tuh gagal di dokterannya, terima di FEI-nya kan. Nah, seneng kan? Selesai udah di booking dari kampus. Karena terbatas orang kimia zaman dulu. Saya kan terima di Freeport, diterima di Jeddah, Korea, diterima Asahi. Semuanya taruh di luar negeri. Karena belum ada pendidikan Indonesia kan. Masih banyak sesuatu mesti ke luar. Nah, belajar saya
Kalau ke Freeport, di mana Freeport? Papua, kebayangnya tahun 70-an, 80-an tuh di Freeport ya, bukan sekarang ya. Wah, itu jutaan di mana tuh? Nggak mau, berangkat sih ke Amerika gitu kan ya, kuliah apa belajarnya, trainingnya. Oh, kedua Korea, Pusan Jedang tuh ke Pasuruan. Lihatnya Pasuruan tahun 80-an ya. Jadi pertanyaannya masih di mana di Pasuruan? Wah, pas sekarang kan udah keren ya semuanya ya. Ah, nggak mau ke Korea. Akhirnya pilih ke Asahi. Ke Jepang, lalu belajar sana 3 bulan, lalu dikerja di Asahi Mas, di petrokimia ke Anyer. Nah, kebayangkan tahun 80-an tuh, 80-an, 88 ya. Itu mobil sejam sekali baru ada mobil di Anyer tuh. Jadi bisa kebayang ya, pas sekarang kan macet tuh. Iya. Nah, jadi Bapak kebayang ya. Waduh, udah masuk ke mes, apa lagi dilihat? Zaman dulu kebayang ya, dari kita di Jakarta tinggal kan. Nah, lalu ya itulah terjadi gitu. Lalu saya ya banyak pindah-pindah kerja lah ya. Ya dulu mah saya enak lah, orang kimia mah nggak pernah cari kerjaan cari saya di Uber terus semua orang gitu kan ya. Akhirnya pindah ke Unilever, saya pindah ke terakhir saya di grup Heineken gitu kan ya. Nah, baru saya memutuskan nanti kembali ke entrepreneur. Dan akhirnya agak nggak saya pengen belajar sih jadi pengusaha gimana ya. Saya nongkrong man di Glodok itu kan, orang tua teman-teman belajar bagaimana sih bisnis gitu ya. Dan memang saya putuskan harus tanya orang Cina nih kan, orang Chinese gimana sih kalau dalam konsep bisnis? Ya kalau orang Chinese itu pokoknya dia lulus kuliah, kerja dulu, targetnya umur 30 tahun sudah selesai kerja pengalaman orang lain, lalu mulai bisnis. Itu syaratnya. Nah, paling telat 35 tahun, kalau lewat itu udah susah jadi pengusaha, udah susah gitu ya. Yang ngikutin aja karena polos. Yang penting ikutin semua. Nah, teman-teman banyak Chinese ya, dan saya tinggal di China, ada rumah orang Chinese juga ya. Nah, udah dan 30 tahun, keburu nikah saya. Keburu nikah. Ternyata udah mau nikah, ambil planningnya gimana? Kan nggak sembarangan lagi. Wah, ada anak. Waduh, ntar kalau aku mau jalankan visi sharing nih. Gimana jeda itu membuat perubahan baru kan, planning baru lagi gitu ya. Lalu memahami konsep-konsep berarti metode ya kita latihkan dasar kita bisa PDCA atau pakai POAK gitu ya. Di Indonesia pakainya dua ini ya. Kalau saya dulu di waktu di grupnya pesan Belanda ini kan saya pakai juga Lewis L Management, bisa pakai gitu ya. Jadi macam-macam, tapi saya pengalaman ya di PDCA sama masuk Jepang pakainya PDCA. Kalau di perusahaan Amerika pakainya POAK. Di Indonesia kebanyakan pakai POAK. Kenapa? Semua sekolah manajemen Indonesia kebanyakan bukunya buku Amerika. Hasil kualitasnya POAK gitu ya. Nah, ini Josh Denny punya ya, kalau ini Edward Denny. Lalu memahami manajemen proses perencanaan atau organisasian sih dia, dan pada akhirnya bisa menerapkan. Nah, menerapkan dia dalam seluruh aspek hidup kita ya. Karena kan hidup kita ini berperan ada banyak ya. Dalam konteks peran spiritual, berarti planning untuk masuk surga. Nah gitu kan, harus punya dong. Dalam peran spiritual kan Anda mesti mengorganisasi hidup Anda, memplanning hidup Anda, mengontrol hidup Anda supaya tracknya benar-benar menuju surga. Itu peran spiritual. Peran sosial kita, sosial itu kan ada 3 level ya. Keluarga kecil, keluarga besar, komunitas. Ya itu tahu kalau kita ya, kayak ibu, gimana memplanning anak saya gini, gimana motivasi anak saya, gitu kan ya, supaya dia jangan salah jalur gitu kan ya. Salah jalur kan, tapi anak sekarang kan susah diajak ngomong ya. Ngomong sendiri kan susah. Kalau dulu mah siapa? Kalau dulu zaman mana ada bisa mata-mata. Sekarang gimana? Wah, nih gue lupa sini. Papa kok mau memprovokasi terus sih, mau apa terlalu persuasif banget sama saya. Kan saya punya kebebasan. Wah, anak sekarang mah udah beratah. Betul aja deh. Bener-bener punya kebebasan Pak. Kalau dulu mana bisa ya anak saya. Siapa sana? Kalau yuk mau masuk ke pasus kan. Parah kan zaman dulu. Saudara ya, enggak. Karena bapak nggak bisa buktiin bapak punya duit banyak. Kita apa mau terpoin ya? Gitu kan, saya pengen punya duit banyak, saya pengen jalan-jalan luar negeri, pengen traveling. Jadi hanya bisa kalau pengusaha Pak. Atau di dokter, gitu ya. Nah, ini peran keluarga kecil, pas itu punya planning kan? Nggak ada seperti itu. Lalu keluarga besar, lalu komunitas. Lalu peran berikutnya peran dalam konteks profesional. Apalagi kita profesional paksa kan ya, punya target, punya semua strategi, punya semua. Jadi mau nggak mau kalau di profesional itu pasti wajib.
dari Anda sebagai jabatan Anda, kedua naik ke unit, naik ke departemen, naik ke divisi ya, itu ya, sampai ke corporate masih semuanya punya planning, semuanya ada kombinasi seperti itu. Nah, balik tempat peran secara personal Anda. Saya berharap teman-teman punya planning ya, apalagi awal tahun nih ya. Ya dong, punya planning ya, mau ngapain aja nih. Iya, pasti punya. Harus gitu ya. Karena kalau kita nggak punya planning, nanti kita masuk ke peran kita di dalam sosial kita susah. Itu mempengaruhi kita. Jadi planning itu dimulai dari mana? Di diri kita. Gitu ya, diri kita. Tadi kan planning spiritual gimana? Hari tahun ini gimana tingkat kehidupan di hadapan Sang Pencipta gitu ya. Banyak kitab sucinya, sholatnya gitu ya. Lalu masuk ke dunia sosial saya pada kecil. Planning saya apa ya? Dilakukan. Lalu dunia menurut saya yang menghasilkan duit gitu kan. Nah itu kita setting di situ, punya planning semuanya. Jadi nanti planning yang saya sharing ini tentu bisa diaplikasikan ya. Dan saya mau coba dulu sendiri, kalau nggak coba sendiri ya gimana gitu kan ya. Nah jadi itu ya, jadi penting banget planning ini. Oke, jadi planning itu kesimpulannya penting. Nah hanya kita lihat fakta-fakta ya, fakta-fakta pengganggu. Konteksnya profesional ya. Saya jadi konteks customer dan kompetitor. Kira-kira customer kita gimana ya? Bergerak-gerak. Teman-teman bisa memahami gitu ya. Dan ketika nanti kita bikin laporan training bisa dijelaskan, itu yang paling penting kan? Iya. Jadi hari ini kita akan bersenang-senang kembali menelusuri tentang planning itu. Kalimat sederhana, bikin rencana. Karena ini setiap orang pasti punya rencana hidup ya. Cuman kan tinggal kita lihat ya, error rate-nya berapa antara yang ada planning dengan actually gimana. Lalu ini kan dari mulai yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Apalagi kita kalau di corporate kan udah jelas ya, planning kita itu kan mempengaruhi tingkat turnover perusahaan gitu kan ya. Kalau kita sehari-hari ya biasalah gitu kan ya planning kita ya. Nah jadi kita akan coba lihat lebih dalam lagi, dan sebelumnya saya ingin dulu minta feedback dari teman-teman. Dari Mbak Agnes, apa sih yang telah Anda pelajari kemarin? Lalu kemudian apa insight dan apa yang Ibu Agnes akan lakukan buat perubahan ke depan? Silakan Mbak Agnes. Kemarin sih kalau yang saya pelajarin seharian itu yang paling penting poinnya tuh, saya tuh jadi tahu bahwa untuk planning itu nggak sesimpel yang kita pikir gitu kan, karena kita parameternya kan kita pikir kalau bikin planning itu kan cuman ya udah goalnya apa gitu kan, ternyata kan ada item-itemnya yang memang harus kita pertimbangkan sebelum kita membuat planning. Kayak kemarin kan ada 7 atau mungkin bahkan bisa lebih tergantung kesesuaian kita. Nah dari situ yang saya pelajarin. Nah kemudian kita juga setelah ada planning, kemudian ada stepnya lagi kan, kita tahu hambatan-hambatannya, kemudian ketika hambatan itu muncul, solusinya apa yang harus kita berikan sehingga achievement kita tuh bisa, misalnya targetnya ya 95% itu bisa achieve gitu. Nah itu yang saya pelajarin kemarin. Nah kemudian juga ada 2 tipe kemarin kan, PDCA sama POAK gitu kan. Cuman ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Tinggal gimana kita misalkan sudah memilih satu metode, gimana cara kita untuk menyiasati kekurangan itu supaya itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Jadi dari awal kita udah prepare nih, misalkan kayak POAK misalkan itu kan jangan sampai nanti terjebak pada opini dan lain-lain, sehingga harus ada data dari awal gitu kan. Nah kalau dari saya sendiri pun mungkin kedepannya untuk di kantor tuh ya udah jadi tahu nih, kalau mau bikin planning saya harus mulai dari mana dulu, kemudian apa yang harus saya siapkan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih planningnya bisa tercapai semua gitu yang direncanakan. Akurasinya Bu ya? Yes, betul. Oke, terima kasih Mbak Agnes untuk karena dalam satu materi training biasanya setiap orang cara memandang beda-beda gitu ya. Yang penting apa yang diterapkan, dan kita bisa nanti bertanggung jawabkan ilmu itu kepada perusahaan gitu kan. Kan kita kan di perusahaan pasti harus ada nilai tambahnya sebelum training dan setelah training. Kalau ada tambahnya, lah lu ngapain aja kemarin gitu kan. Tidur di sana Pak. Gitu ya. Terima kasih Mbak Agnes ya. Kita dari menelusuri tentang planning. Pertama kalau terkait dengan planning itu yang saya pelajari perlu pentingnya
strategic planning yang gede dulu Pak. Iya. Itu yang mungkin belum terlalu ini ya di perusahaan kami ya. Iya. Strategic planning yang besar itu yang harus kita create dulu bagi apa kita mau apa sih. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah yang kemarin yang BCG itu Pak. Iya. Juga belum kita terapkan. Jadi tahu posisi kita di mananya itu kita juga belum. Nah itu nanti mungkin akan kita coba assess di internal kami ini posisinya sebenarnya di mana. Karena kalau itu salah kan bawah-bawahnya Turunan. iya turunannya kan juga salah Pak gitu. Kemudian setelah itu yang kalau tools kan ya seperti yang Bapak katakan ya bahwa toolsnya bisa macam-macam itu nggak masalah sih. Tinggal yang mana yang cocok untuk kita dan nggak terlalu banyak hambatannya untuk kita terapkan. Kemudian yang ketiga adalah yang agile itu Pak, agile strategi. Itu yang kita juga itu cukup tricky juga untuk kita terapkan karena kalau Bapak sampaikan kemarin kan in the long run we ordered ya Pak ya. Yeah. Jadi kita harusnya pelan paling yang bisa kita kunci hanya 1 tahun ke depan. Nah ini kita kadang-kadang kita masih terbawa bahwa oh ini 5 tahun ke depan seperti apa. Nah Berat sekarang. ya agility untuk strategiknya itu Pak. Ya mungkin kita coba assess lagi bagaimana itu caranya nanti mengkuantifikasi hal-hal resiko-resiko yang ada di depan kita gitu. Terima kasih Pak Ahmad Iya. untuk sisi yang lain lagi kan, Iya. berbeda sisi ngeliat ya. Oke, silakan Pak Julian, sisi dari Pak Julian apa yang Bapak lihat Pak dari materi kemarin tentang planning? Kalau yang saya lihat sih kemarin satu feedback tadi untuk kita mesti buat perencanaan selain yang rutin juga tidak rutin. Oh itu bahasa itu tidak rutin ya. Kita jadi memang harus pentingnya merencanakan sesuatu yang tidak rutin ya, seperti ada problem, potential problem, terus continuous improvement sama satu lagi dengan new project. Ya. Karena kadang kita fokus itu rencana yang rutin terus tidak rutin, kadang itu tidak disorot atau tidak malah tidak dibuat malah. Menurut saya sih nanti ke depannya ya kita bisa menerapkan untuk perencanaan yang tidak rutin apa saja nanti yang bisa kita petakan yang tidak rutin untuk agar kita bisa siap menghadapi adaptasi tadi. Ya. Terus satu lagi juga mungkin karena di perusahaan kami juga belum ada penerapan yang benar-benar mau ke PDCA apa ke POAC iya, belum. kemarin kan. Belum pastian ya. Iya, belum kepastian itu ya mungkin nanti bisa kita asesmen lagi di internal kita mau pakai yang mana nih PDCA Iya. apa POAC itu. Kan sebenarnya semua sama kan Pak. Betul. Tinggal keberanian kita mengambil memilih gitu kan ya, Iya. supaya jelas kita pakai apa kendaraannya. Iya. Mau pakai Toyota atau pakai Honda gitu. Oke, makasih Pak Julian untuk Baik Ibu Novita, apa yang melihat Bu? Temuan apa yang melihat dari kemarin? Kalau dari saya sih sebenarnya di kantor udah menerapkan sistem apa namanya PESTEL sama SWOT. Jadi sebelum kita bikin dalam SWOT content KPI, Iya. kita analisa dulu melalui PESTEL dan SWOT. Tapi kemarin tuh ternyata ada tambahan terkait BCG, Iya. itu baru pertama kali dibuat juga gitu kan. Itu mungkin nanti bisa diaplikasikan selain PESTEL sama SWOT-nya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Novita ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya yakin teman-teman sudah menghidupi sebenarnya. Ya, sebelum kita mau pergi kan pasti ya cek ramalan cuacanya gimana kan, lihat dulu kan situasi gimana, betul nggak Pak? Ini kira-kira hujan rasanya, apa yang mesti siapin? Biasanya sih orang-orang yang mau pergi jalan-jalan atau mau pergi kemana aja dari hari hujan nggak ya segala macam gitu ya. Itu berarti memahami situasi, kemudian juga kira-kira macet nggak, langsung ada buka Google kan, Google Maps. Waduh, ini kan cuma tuh BCG-nya. Map itu dulu lihat dulu kan apa situasinya, saya di mana posisinya. Kan mesti tahu mesti di sini. Nah, oke, kalau saya di sini berarti apa yang saya mesti lakukan. Nah, cuma saya pernah terjadi tersesat ya sama tim saya dari Sukabumi gitu kan ya, mau turun ke Jakarta pakai map. Dan pas dulu kan jalan tolnya belum terbuka tuh yang jalur yang panjangnya itu kan ya, yang keluar di apa? Kalau dulu kan masih Cigombong ya. Nah, puter-puter. Ternyata map menyesatkan sampai ke gunung-gunung. Kami kita bingung akhirnya, kok di bawah gunung sampai di map ke gunung sampai di atas gunung itu kehilangan sinyal. Waduh, sampai akhirnya terpaksa manual nanya orang gitu kan. Rupanya orang pada ketawa-ketawa semua di situ. Ini gara-gara udah ada petanya ini kita bisa tersesat gitu kan ya. Nah, ini kita waspada juga banyak faktor gitu ya. Nah, jadi
teman-teman kemarin udah saya beritahu sesuai pengalaman saya sampai hari ini ya. Kan besok saya belum tentu lagi dapat lagi baru lagi kan ya. Karena saya terus belajar gitu kan ya. Jadi dari bisnis setiap kita pasti ya harus membuat planning dengan baik. Nah, planning itu konteksnya bisnis. Ingat ya, ada konteksnya Anda sebagai peran spiritual. Jangan lupa kita sesat ini ke surga atau neraka nih. Itu harus di planning kan nggak? Bener apa Pak? Harus planning bener-bener kan? Nah, gimana nih sholatnya nih? Kan begitu kita mau jalani hari ini dari pagi udah sholatnya, kalau kita jalanin kan titik-titik itu gitu ya. Nah, itu peran sosial kita, lalu peran profesi kita hari ini ya. Nah, kalau dalam bisnis sudah jelas ya, dalam situasi sekarang yang sangat dinamis, bener-bener kita nggak bisa lagi melihatnya 5 tahun ke depan. Ya boleh aja cuma taruh aja di bisnis statement udah agak berat sekarang ya. Untuk hidup untuk besok aja udah berat gitu kan ya. Udah bertaruh habis-habisan nih. Nah jadi yang karena saya belajar di S2-nya tentang lengkap gitu ya. Jadi memang pertama itu lihat dulu situasinya Anda sedang bersaing di mana. Di mana posisi Anda sekarang dalam peta. Namanya kita bisnis kan dilihat dari kemarin kita lihat 3C ya. Ada customer, ada kompetitor, ada corporate kita. Nah, corporate kita di depan customer, wah kita keren, kita market leader, bagus gitu kan ya. Tapi dengan peta persaingan kompetitor, di mana kita? Itu, nanti, oh ya, kemarin saya belum beritahu ya. Jadi itu nanti selain kita melihat peta dibandingkan dengan perusahaan lain, jadi kita tahu ya, ini ya dasarnya ya, ilmunya ini ya. Ini corporation. Nah, dengan kompetitor Anda melihatnya dengan BCG ya. BCG ini pertama melihatnya dibandingkan dengan perusahaan lain. Apa alat ukurnya adalah market share. Market share ya. Market share mungkin kalau bukan marketing, market share itu kue yang tersedia yang diserap oleh pasar saat ini. Nah, contoh paling gampang tuh kayak sekarang pemerintah lagi pusing ya, kuenya sekian triliun, tiba-tiba sedang dipotong ke 50%, kan bingung semua ya. Waduh, market share-nya terkompres nih, gitu kan ya kuenya. Jadi kuenya kue bolu lah, bayangkan kue bolu gitu ya, yang makan tadinya bolunya ukuran yang berapa senti. Nah, itu market share ya. Mau dimakan berapa orang nih kuenya? Mau dimakan 5 orang, nah itu tergantung berapa perusahaan ya. Kalau dia monopoli, single dia mau makan sendirian. Kalau duopoli berarti 2 perusahaan. Kalau dia oligopoli, 3-5 perusahaan oligopoli ya. Nah, itu istilah-istilah ekonomi, nanti bisa cek TV di kanan oligopoli. Lalu kalau dia perfect competition berarti lebih dari 5 perusahaan. Nah, itu dimakan rame-rame. Lalu kita dapat berapa bagian? Ya, dari segi rupiahnya ya, belum nilai lain ya, rupiahnya dulu. Nah, ini dibandingkan jadi market share-nya ini market growth. Jadi pertumbuhan kuenya ada nggak nih? Nah, ini yang paling gampang lihatnya nih, pemerintah nih kasih budget yang dari berapa triliun mau dikompres. Berarti kue pertumbuhannya kurang. Jadi kuenya pertumbuhan market share, market growth ini pertumbuhan ini ya kue ya. Tadinya kuenya di sini. Ukurannya misalnya ukuran 10 cm ukuran kuenya. Kalau dia tumbuh dia naik, berarti tumbuhnya 10%, bisa gitu ya. Berarti kuenya jadi ukurannya jadi naik ya, jadi misalnya 12 cm gitu ya diameternya. Nah, ini adalah pertumbuhan pasar, gitu ya. Nah, tapi secara totalnya inilah market share. Pergerakan pertumbuhannya apakah dia mengecil, membesar, itu namanya market growth. Pertumbuhan pasarnya, kuenya tumbuh nggak, gitu ya. Nah, jadi market growth ini tergantung persentase. Dan bisnis saya Bu Agnes, udah tahu nggak pertumbuhan berapa persen tahun 2024 kemarin? 2024 Dapat data nggak? Kita sudah memiliki kompetensi ya. Jelas ya, secara knowledge kompetensi sudah punya ya. Pertama kompetensi terkaitan kompetensi ada 3 kan? Knowledge, skill, baru knowledge-nya. Kompetensi berarti sudah tahu sekarang. Bahkan kita sudah explain, Anda sudah tahu yang namanya fungsinya 4. Oh, PDCA juga sama kan? Plan, do, check, dan act gitu ya. Kalau POAK, plan, organisasi act, dan control. Ya, udah jelas ya. Sekarang ditambah lagi, setiap itu ada activity-nya.
Nah, turun lagi sampai jadi work instruction-nya, sampai tugasnya membuat namanya itunya ya, worksheet-nya semua lengkap. Nah, sehingga tahu. Lalu memahami konsep, prinsip, tujuan, itu sudah jelas ya. Kapan dipakai, ini gimana penggunaannya, udah kita pelajari semua ya. Kemudian manajemen dan akhir prosesnya sudah punya ya, sudah jelas, nanti tinggal dikembangkan dan mampu menerapkan ya alat manajemen dalam kerjaan kita. Nah, akhirnya tujuan manajemen apa? Profit perusahaan tercapai. Itu aja muaranya. Baik teman sekalian, training kita yang sudah kita capai untuk 2 hari ini, tinggal kita implementasi.